Dalam hidup, kita sering menghadapi kenyataan pahit ketika seseorang yang dulu dekat tiba-tiba menjauh. Entah karena perbedaan pandangan, kesalahpahaman, atau sekadar perubahan tak terduga dalam hidup mereka, kepergian seseorang bisa meninggalkan luka dan pertanyaan yang sulit dijawab. Kita mungkin bertanya-tanya, apa yang salah? Atau bagaimana cara membuat mereka kembali? Namun, apakah kebahagiaan kita harus bergantung pada tindakan orang lain? Dalam perspektif stoikisme, jawaban atas dilema ini bukanlah mengejar mereka yang pergi, melainkan mengendalikan diri sendiri, menerima kenyataan dengan bijak, dan menjalani hidup tanpa terikat pada sesuatu yang di luar kendali kita. Filosofi ini mengajarkan bahwa kepergian seseorang bukan akhir dari segalanya, melainkan peluang bagi kita untuk tumbuh, memahami nilai diri, dan menemukan kebahagiaan yang lebih autentik. Jadi, jika kamu ingin memahami cara menghadapi situasi ini dengan lebih tenang dan bermakna, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Karena dengan satu dukungan kecil dari kamu, kita bisa terus berbagi wawasan yang bermanfaat dan memberikan perspektif baru dalam menghadapi kehidupan. Mengembalikan orang-orang yang menjauhi kita sebuah renungan stoikisme markets. Menyikapi jarak dengan bijak. Dalam hidup, kita akan bertemu dengan banyak orang, membangun hubungan, dan menciptakan ikatan emosional. Namun, tidak semua hubungan berjalan seperti yang kita harapkan. Ada kalanya seseorang yang dulu dekat tiba-tiba menjauh, baik karena perbedaan pandangan, konflik yang tak terselesaikan, atau perubahan keadaan. Ketika ini terjadi, perasaan kehilangan seringkali menyelimuti hati kita. Rasa sedih, kecewa, bahkan marah bisa muncul, mendorong kita untuk mencari cara agar mereka kembali. Namun stoikisme mengajarkan pendekatan yang berbeda. Filosofi ini tidak berfokus pada mengubah atau mengendalikan orang lain, melainkan pada bagaimana kita dapat mengendalikan diri sendiri, menerima kenyataan, dan tetap menjalani hidup dengan bijak. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dalam ajaran stoikisme, terdapat prinsip mendasar yang sering kali diulang oleh para filsuf. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tindakan, pemikiran, dan keputusan orang lain adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Sebaliknya, yang bisa kita kendalikan adalah cara kita merespons dan menyikapi situasi tersebut. Jika seseorang memilih untuk menjauh, bukan tugas kita untuk memaksa mereka kembali. Sebaliknya, kita harus belajar menerima kenyataan dengan pikiran terbuka dan hati yang tenang. Dengan menyadari batas kendali ini, kita bisa mengurangi beban emosional yang tidak perlu dan membebaskan diri dari ketergantungan pada keputusan orang lain. Mengelola emosi dan tidak bereaksi berlebihan. Reaksi pertama yang sering muncul ketika seseorang menjauh adalah kepanikan, kesedihan, atau bahkan kemarahan. Kita mungkin bertanya-tanya, apa yang salah? Atau mengapa mereka pergi tanpa alasan yang jelas. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap sesuatu yang berada di luar kendali kita. Jika kita membiarkan emosi menguasai, kita justru akan membuat situasi semakin buruk. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk tetap tenang, mengambil napas dalam-dalam, dan berpikir dengan jernih sebelum bertindak. Dengan begitu, kita dapat menghindari tindakan yang justru memperparah keadaan dan membuat orang tersebut semakin menjauh. Introspeksi. Apakah kita melakukan kesalahan? Meskipun kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, kita bisa mengevaluasi diri sendiri. Terkadang orang menjauh bukan tanpa alasan. Mungkin ada kata-kata atau tindakan kita yang menyakiti mereka, baik secara sadar maupun tidak. Dalam situasi seperti ini, introspeksi menjadi langkah yang sangat penting. Cobalah untuk melihat kembali interaksi terakhir dengan mereka, mengidentifikasi kemungkinan kesalahan, dan jika memang ada, akui dengan jujur. Namun, introspeksi harus dilakukan dengan objektif. Jangan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, tetapi juga jangan mengabaikan kesalahan yang memang ada. Jika kita merasa perlu meminta maaf, lakukanlah dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Menerima kenyataan tanpa dendam. Salah satu prinsip stoikisme yang paling berharga adalah kemampuan untuk menerima kenyataan tanpa dendam atau kebencian. Jika seseorang memilih untuk menjauh, kita harus belajar menerimanya dengan lapang dada. Mungkin mereka memiliki alasan tersendiri yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Terus-menerus menyalahkan mereka atau menyimpan dendam hanya akan merusak kedamaian batin kita sendiri. Alih-alih membiarkan diri tenggelam dalam amarah atau kesedihan,
Lebih baik gunakan energi itu untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan penuh makna. Menjadi lebih baik tanpa bergantung pada orang lain. Ketika seseorang yang penting dalam hidup kita pergi, mudah sekali bagi kita untuk merasa kehilangan arah. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran orang lain. Kita harus menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, bukan dalam validasi atau perhatian dari orang lain. Fokuslah pada pengembangan diri, mengejar tujuan hidup, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan cara ini, apakah mereka kembali atau tidak, kita tetap memiliki kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada kehadiran mereka. 7. Tidak memohon, tetapi memberi ruang. Ketika seseorang menjauh, dorongan alami kita mungkin adalah mengejar mereka, meminta mereka kembali, atau bahkan memohon agar hubungan dapat diperbaiki. Namun ini seringkali menjadi tindakan yang kontraproduktif. Memohon hanya akan membuat kita terlihat lemah dan semakin mendorong mereka untuk menjauh. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk memberi ruang. Dengan memberi mereka kesempatan untuk berpikir dan merasakan ketiadaan kita, mereka mungkin akan menyadari nilai hubungan yang telah mereka tinggalkan. Menjadi sumber nilai bagi orang lain. Orang cenderung tetap dekat dengan mereka yang membawa nilai dan manfaat dalam hidup mereka. Jika kita ingin seseorang kembali, bukan dengan cara memaksa atau memohon, tetapi dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadilah seseorang yang penuh wawasan, memberikan inspirasi, dan mampu menciptakan dampak positif bagi mereka. Dengan demikian, mereka akan kembali bukan karena paksaan, tetapi karena mereka menyadari bahwa kita adalah sosok yang berharga dalam hidup mereka. Melepaskan ego dan harga diri yang berlebihan. Terkadang, perpecahan dalam hubungan terjadi bukan karena perbedaan yang tidak dapat didamaikan, tetapi karena ego yang terlalu tinggi. Kita mungkin enggan untuk mengakui kesalahan atau merasa harga diri kita akan jatuh jika mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk menyingkirkan ego yang tidak perlu. Jika kita benar-benar peduli terhadap seseorang, kita harus cukup rendah hati untuk berbicara dari hati ke hati tanpa rasa gengsi atau keangkuhan. Menghargai keputusan orang lain. Kita tidak dapat memaksa seseorang untuk tetap tinggal jika mereka memilih untuk pergi. Menghormati keputusan mereka adalah bentuk kedewasaan dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Meskipun berat, kita harus belajar menerima bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Jika mereka merasa lebih baik tanpa kita, maka itu adalah keputusan mereka dan kita harus menghormatinya tanpa rasa marah atau kecewa yang berlarut-larut. Bersikap tenang dan tidak terlihat putus asa. Ketika kita tampak terlalu membutuhkan seseorang, seringkali mereka justru semakin menjauh. Sebaliknya, jika kita tetap tenang dan menunjukkan bahwa kita baik-baik saja, kita bisa membangun kembali daya tarik dan rasa hormat dari mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak emosi sendiri. Jangan biarkan kepergian seseorang menghancurkan kita. Bersikaplah tenang, kuat, dan terus maju dengan kehidupan kita. Menjalin kembali hubungan secara alami. Jika kita benar-benar ingin seseorang kembali, maka prosesnya harus berjalan secara alami. Jangan terburu-buru atau terlalu memaksa, karena hal itu hanya akan menciptakan tekanan yang tidak perlu. Biarkan waktu yang bekerja dan dalam prosesnya, kita harus tetap menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang dewasa dan stabil secara emosional. Jika mereka melihat bahwa kita masih bersikap baik, terbuka, dan penuh ketulusan tanpa tekanan apapun, mereka mungkin akan lebih terbuka untuk kembali menjalin komunikasi. Namun kita juga harus siap dengan kenyataan bahwa tidak semua hubungan bisa diperbaiki. Jika mereka tidak menunjukkan ketertarikan untuk kembali, jangan anggap itu sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus diterima. Fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Saat kita terlalu fokus pada kehilangan seseorang, kita cenderung melupakan hal-hal lain yang sebenarnya lebih bermakna dalam hidup. Daripada menghabiskan waktu untuk meratapi kepergian mereka, stoikisme mengajarkan kita untuk mengalihkan energi kita ke hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti belajar keterampilan baru, memperbaiki diri, atau mengejar impian yang mungkin sempat kita abaikan. Dengan mengisi hidup dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan, tanpa harus bergantung pada kehadiran seseorang. Menyadari bahwa tidak semua orang akan bertahan dalam hidup kita. Dalam hidup, kita akan bertemu dengan banyak orang.
tapi tidak semua dari mereka akan tinggal selamanya. Beberapa hanya hadir sementara untuk memberikan pelajaran, kemudian pergi. Ini bukan sesuatu yang harus kita sesali, tetapi justru kita harus bersyukur karena telah mendapatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman itu. Jika seseorang pergi, bukan berarti hidup kita berhenti. Kita harus terus berjalan dan membuka diri untuk hubungan yang lebih baik di masa depan. Tidak semua kepergian adalah kehilangan. Terkadang kita merasa kehilangan seseorang yang menjauh, padahal sebenarnya kepergian mereka adalah sesuatu yang baik bagi kita. Mungkin kita tidak menyadarinya sekarang, tetapi di kemudian hari kita akan mengerti bahwa beberapa hubungan memang tidak ditakdirkan untuk bertahan. Orang-orang yang pergi mungkin membawa beban emosional yang tidak sehat bagi kita, dan tanpa mereka kita bisa tumbuh lebih kuat dan lebih bebas. Oleh karena itu, daripada melihat kepergian mereka sebagai kehilangan, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan baru untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih sejati, memaafkan dan melepaskan luka lama. Jika seseorang menjauh karena adanya konflik atau kesalahpahaman, kita harus belajar untuk memaafkan, baik mereka kembali atau tidak. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan diri kita terus disakiti, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang tidak perlu. Kebencian dan dendam hanya akan menyakiti diri kita sendiri, bukan orang lain. Dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa memaafkan adalah cara untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Menjadi pribadi yang lebih sabar dan bijaksana. Orang cenderung mendekati mereka yang memiliki kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi sulit. Jika kita ingin seseorang kembali, tunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang matang, tenang, dan penuh pengertian. Jangan menunjukkan sikap yang terlalu emosional atau impulsif, karena itu hanya akan membuat mereka semakin ragu untuk kembali. Dengan menjadi pribadi yang lebih sabar dan bijaksana, kita tidak hanya meningkatkan peluang untuk memperbaiki hubungan, tetapi juga menciptakan versi diri kita yang lebih baik. Menjalani hidup dengan keikhlasan. Salah satu ajaran utama stoikisme adalah menerima segala sesuatu dengan ikhlas dan tanpa perlawanan yang berlebihan. Jika seseorang memilih untuk menjauh, kita harus belajar menerima kenyataan itu tanpa memaksakan kehendak. Keikhlasan bukan berarti kita tidak peduli, tetapi lebih kepada sikap menerima tanpa harus terjebak dalam penderitaan yang berkepanjangan. Jika mereka memang memiliki tempat dalam hidup kita, mereka akan kembali dengan sendirinya. Jika tidak, berarti mereka bukan bagian dari perjalanan kita yang selanjutnya. Menghargai hubungan yang masih ada. Ketika kita terlalu sibuk memikirkan seseorang yang telah pergi, kita seringkali melupakan orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Padahal, mereka adalah orang-orang yang tetap bertahan, yang masih peduli, dan yang mungkin lebih berharga daripada mereka yang telah memilih untuk menjauh. Jangan sampai kita mengabaikan mereka hanya karena terfokus pada seseorang yang mungkin tidak lagi memiliki tempat dalam hidup kita. Hargai dan rawat hubungan yang masih ada, karena merekalah yang sebenarnya memberikan makna dalam kehidupan kita. Kesimpulan, mengendalikan diri bukan orang lain. Pada akhirnya, stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apakah seseorang kembali atau tidak, tetapi dari bagaimana kita mengendalikan diri sendiri dan menerima kenyataan dengan bijak. Jangan biarkan kebahagiaan kita bergantung pada tindakan atau keputusan orang lain. Fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Diri kita sendiri, sikap kita, dan cara kita menjalani hidup. Jika seseorang kembali, itu adalah bonus. Jika tidak, hidup tetap harus berjalan. Dan kita tetap bisa menemukan kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme ini, kita tidak hanya akan lebih siap menghadapi kehilangan, tetapi juga mampu menjalani hidup dengan lebih tenang dan bermakna. Yang paling penting bukanlah apakah seseorang kembali atau tidak, tetapi bagaimana kita bisa tetap berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus bergantung pada orang lain.